Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa bersama dengan saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap percaya bahwa di masa pandemi ini Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih, agar kita bisa melihat bagaimana kasih Bapa begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan Alkitabmu. Siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah, kasih karunia dan rahmat-Mu yang baru setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Kami datang menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja, menggenapi, mengurapi, menuntun, membimbing kami, agar kami dapat mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Pastor Joshua Tumakaka. Beri tenaga, kekuatan,
hikmat, urapan kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, boleh salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita sambut Sang Raja, kita puji namanya, sebab namanya yang termulia, namanya yang penuh kuasa. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari lebih sungguh lagi bangkitkan rohmu. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Katakan Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Puji Hosana, oh. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama teduhkan hatimu. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dan saat ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bawa pujian syukur kami yang terbaik bagimu. Sebab Engkau Bapa kami yang sangat baik. Dengan penuh ucapan syukur kami bawa pujian ini bagi nama-Mu yang kudus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus. Mari kita naikkan pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerah-Nya yang melimpah, buat janji-janji-Nya dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau sangat baik. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Yesus Kristus.
pengucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab kasih-Nya terlebih besar dari apapun di dunia ini. Kuasa-Nya terlebih besar daripada kuasa manapun di bumi. Sebab nama-Nya berkuasa di sorga maupun di bumi. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab Kau yang termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah sampai selama-lamanya. Biarlah segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Biar segala lutut bertelut menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus namanya. Pujilah nama-Mu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, Kau yang akan memerintah selamanya Tuhan. Memerintah selamanya atas semua yang di. Mari lebih sungguh lagi sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau yang layak Tuhan di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Mari kita berdoa, sebab Engkau yang mulia ya Bapa, Engkau yang diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bertahta, yang telah berkorban memberikan tubuh dan darahnya bagi kami. Oh betapa dahsyatnya kasih-Mu ya Bapa, betapa anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami hari ini masih dapat berkumpul untuk mendengar kabar baik
Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudus urapi setiap kami, dan biarlah Engkau yang Immanuel menyertai kami dan memberikan hikmat dan pengertian untuk memberitakan Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, agar yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya, dan kuduskan, tahirkan lidah bibirku untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Semua siap diberkati. Tema kita hari ini adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita dengan bahasa yang penuh kuasa. Kita sudah di penghujung bulan November. Bulan depan kita akan memasuki bulan Natal. Dan Yesus telah datang memberikan hidupnya dan memberikan kehidupannya bagi kita. Dialah Immanuel yang menyertai kita. Dan apa yang kita bahas ini berhubungan dengan bahasa roh. Tetapi kita akan melihatnya bukan dari sisi pencurahan Roh Kudus. Kita mau melihatnya dari sisi kasih Bapa yang menyertai kita. Bahwa kita semua yang ada di dalam perjanjian baru adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Karena kasih Bapa, Roh Kudus sekarang ada di dalam kita. Kita boleh katakan amin. Boleh tersenyum, boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Jangan lemas-lemas, tepuk tangannya yang beneran. Haleluya. Ya, jadi kita benar-benar harus percaya bahwa kita telah menjadi, lebih tepat telah dijadikan anak-anaknya Bapa. Kita punya Bapa yang benar-benar berkuasa, yang dahsyat, yang ajaib, yang kaya raya, yang punya segala sesuatu. Dan kita adalah orang-orang yang ada di dunia dengan suatu panggilan. Kita adalah orang-orang yang ada di bawah sebuah misi yang dari Bapa. Untuk memberitakan kabar baik ini sampai Tuhan Yesus datang. Dan dengan demikian kita harus menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada satupun rancangan Bapa yang jelek buat kita. Semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi tidak semua dari kita mungkin yang memanfaatkan fasilitas dan anugerah yang diberikan secara maksimal. Sejak Adam dosa, Adam keluar dari hadirat Bapa. Sehingga Adam kehilangan kemuliaan. Karena kemuliaan manusia sebenarnya ketika ada di dalam hadiratnya Bapa. Dan hadirnya Bapa di dalam kehidupan kita sekarang adalah dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Dan untuk menerima anugerah itu Tuhan bayarnya mahal sekali. Sangat mahal dengan darahnya karena kasih. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga kita telah menerima anugerah tanpa syarat sebagai keadilannya Bapa. Karena Bapa telah berlaku tidak adil dengan menghukumkan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Dan di dalam Yesus tidak ada dosa. Dan Yesus tidak mengenal dosa. Tapi Yesus telah menjadi dosa. Dan di dalam keadaan sebagai dosa dia dihukum, menanggung hukuman atas segala dosa manusia. Itu suatu perbuatan yang tidak adil karena kasih. Sehingga di dalam kasihnya Bapa sekarang memberikan keadilannya kepada kita. Kita yang tidak sempurna menerima anugerah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga Roh Kudus itu menyertai kita. Lukas pada pasal 24 ayat 49 membahasakan tentang Roh Kudus ini dengan demikian. Kita akan baca tentang hal ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita dibahasakan dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya otoritas dari tempat tinggi. Dan di dalam otoritas ini ada karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Fasilitas, anugerah, freely gift, diberi dengan cuma-cuma karena kita telah ditebus oleh Bapa dengan darah Yesus. Supaya kita sekarang menjadi percaya tidak mungkin Bapa memberikan kekuasaan dari tempat tinggi untuk kita menjadi kalah. Untuk kita menjadi dikalahkan dosa, dikalahkan penyakit, dikalahkan yang jahat. Bapa
berkenan kita hidup sebagai pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Itu sebabnya kita mau memahami, karena salah satu kekuasaan yang diberikan kepada kita adalah bahasa yang penuh kuasa, bahasa yang baru. Kita sering mengenalnya dengan bahasa roh. Kita sudah membaca di dalam Kejadian 11 pada ayat 6 bagaimana orang-orang di zaman Nuh, mereka membangun Babel, membangun dengan usahanya sendiri untuk mencapai kemuliaan kepada Tuhan, mencapai Tuhan, tapi dirobohkan dengan cara apa? Bahwa bahasa mereka tidak bisa lagi menjadi satu. Mereka dikatakan satu bangsa dan satu logat. Dan dikatakan di dalam Kejadian 11 ayat 6 yang tadi kita baca, mulai pada saat itu dikatakan tidak akan yang tidak berhasil. Artinya dengan satu bahasa, dengan satu logat, pasti berhasil. Dan inilah yang menjadi sisi yang kita mau lihat sekarang, bahwa Tuhan mau pulihkan kita. Bahwa apa yang Bapa kehendaki bagi kita, Bapa sendiri yang akan jadikan berhasil. Bapa yang akan genapi dan Bapa yang taruh kuasanya supaya kita menjadi seperti yang Dia kehendaki, penuh kemuliaannya. Itulah sebabnya di dalam Keluaran pada pasal 2, kalau kita baca tentang hal ini, ditulis secara tidak langsung ketika bangsa Israel kesusahan, mereka berseru kepada Tuhan, dan dikatakan di ayat yang ke-24, Keluaran 2 ayat 24, demikian firman-Nya. Bapa mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita adalah keturunan Abraham. Orang-orang yang beriman seperti Abraham beriman. Abraham beriman karena dia mendengar janji. Bahwa Tuhan janji, aku akan memberkati kamu. Aku akan menjadikan kamu banyak. Aku akan menjadikan aku. Artinya Tuhan yang akan mengerjakan, bukan Abraham. Itu sebabnya Abraham ketemu Firaun, Abraham berdusta, malah Firaun yang dihukum. Abraham ketemu Abimelek, Raja Abimelek, Abraham juga berdusta di situ, Abimelek yang dihukum. Abraham yang diberkati. Ketika itu namanya masih Abram. Itu sebabnya kita memahami sekarang bahwa apa yang Tuhan kehendaki atas kita, kita benar-benar hidup di masa anugerah ini dengan berkat. Walaupun kita ada di masa yang tidak ada kepastian, masa pandemi yang susah. Sesudah pandemi masih ada banyak tantangan, ada beberapa orang khawatir, takut. Banyak orang yang sekarang bahkan saya bertemu dengan beberapa orang yang minta didoakan karena ingin bunuh diri, karena lebih baik mati daripada menghadapi hidup. Semua itu tanda-tanda kekalahan karena si jahat berusaha menguasai umat Tuhan. Tapi kehendak Bapa kita menggunakan apa yang sudah Dia berikan, karena apa yang Dia berikan besar kuasanya. Dikatakan kekuasaan dari tempat tinggi. Sehingga di dalam konteks kitab Keluaran dikatakan mereka hanya mengerang. Mereka bukan berdoa, mereka mengerang. Mereka hanya mengerang. Tapi ketika mereka mengerang, Tuhan mendengar dan mengingat perjanjian. Kata mengerang ini oleh Paulus di dalam Roma 8, teks Inggris menggunakan kata groanings. Roma 8 pada ayatnya yang ke-26 kita akan baca dari ayat 24 kita akan baca, itu diterjemahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat diucapkan. Mari kita baca. Roma 8 dari ayat 24 saja, Pak. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita baca sekali lagi, tetapi Roh sendiri, perhatikan rohnya huruf besar, berdoa untuk kita. Kita punya pengharapan, kita mau berhasil, kita mau sukses, kita mau menerima janji Bapa. Tetapi kita nggak tahu di dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita hadapi karena kita juga menghadapi kesusahan. Itu sebabnya dikatakan Roh membantu kita. Dan ketika Roh membantu, Roh itu berdoa. Dan ketika Roh berdoa, Dia menggunakan lidah kita. Dan lidah itu dikatakan mengatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kata keluhan yang dipakai ini adalah kata yang dipakai di dalam kitab Keluaran, mengerang. Suatu ucapan yang tidak terucapkan. Yang sering dibahasakan dengan bahasa roh.
yang dipakai untuk menggerakkan kekuatan sorgawi, menginterupsi kehidupan kita. Yang dibahasakan oleh Lukas kekuasaan atau otoritas dari tempat tinggi. Jadi Bapa nggak mungkin membiarkan kita hidup di dunia, kemudian Roh Kudusnya yang berkuasa diam di dalam kita, kemudian kita menjadi kalah, kita menjadi kecewa, kita menjadi depresi karena masa lalu kita. Kita menjadi stres karena kita memikirkan hal-hal di luar kekuasaan kita. Kita menjadi penuh kekhawatiran karena kita memikirkan hal-hal yang ada di depan kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita mengerti bahwa namanya juga bahasa. Di dalam Kejadian 11 bahasa itu dihancurkan, dirusakkan, dikacaukan. Mereka tidak bisa membangun. Tapi Tuhan mau kasih tahu sekarang, ada bahasa yang baru, bahasa yang penuh kuasa. Bahasa itu lebih dari akal budi. Bahasa itu adalah bahasa yang bisa kita komunikasikan setiap saat. Tetapi iblis mau ambil ini dari kehidupan kita, membuat kita takut menggunakannya. Malu menggunakannya, ragu-ragu menggunakannya. Dan banyak yang berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk melakukannya? Memperolehnya. Tidak ada yang perlu engkau lakukan, itu sudah ada di dalammu. Roh Kudus menaruhnya di dalam lidah bibirmu. Menaruhnya di dalam diri kita kemampuan itu. Tugas kita adalah percaya, menggunakannya, percaya. Bahkan percaya tanpa perlu memikirkannya lagi. Karena ini adalah kekuasaan yang melebihi akal budi kita. Sehingga apa yang hilang ketika Adam dosa, kemuliaan Tuhan hilang. Tuhan Yesus telah datang memberikan tubuhnya dan darahnya. Kemuliaan itu sekarang telah kembali kepada kita. Dia ada di dalam kita, Immanuel. Tapi di dalam konteks Immanuel dia menyertai, ada satu kuasa yang dia berikan kepada kita untuk membangun. Dan apa yang kita pakai untuk membangun ini, dia beri secara eksklusif sehingga iblis nggak ngerti. Bahkan kita sendiri nggak ngerti. Hanya by faith kalau kita percaya, kita mau menggunakannya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 14 pada ayat yang kedua, kalau kita baca bersama-sama 1 Korintus 14 ayat yang kedua dan ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Bapa. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi Bapa memberikan kepada kita anugerah karena kasih. Bapa nggak mau kita kalah. Bapa nggak mau kita sampai kepepet. Bapa nggak mau kita sampai dikalahkan yang jahat. Bapa nggak mau kita depresi. Bapa nggak mau kita stres. Bapa nggak mau kita khawatir. Dan kita berpikir apa yang harus kita kerjakan. Karena kita mempunyai mindset selalu apa yang harus kita kerjakan. Padahal kita punya Bapa yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang hebat banget. Dan dia memberikan anugerah. Makanya dia katakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Harus diucapkan. Tetapi apa yang kita ucapkan kalau akal budi kita terbatas. Itu sebabnya dia beri anugerah. Kamu gak perlu mengucapkan apa yang kamu ngerti. Kamu ucapkan apa yang dia taruh. Dan waktu kamu ucapkan, kekuasaan itu turun. Dan apa yang kita ucapkan itu menggerakkan Bapa menggenapi perjanjiannya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama Babel, bahasa itu dikacaukan, mereka tidak bisa lagi membangun. Sekarang di dalam perjanjian baru karena Yesus, kita berkata-kata apa yang kita tidak pahami, justru akan terjadi apa yang Bapa kehendaki. Itu keren banget menurut saya. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan sesuatu yang diupayakan, itu ada di dalam kita, built in. Beberapa guru bahasa selalu menggunakan kata language itu kalau kita nggak use, if we are not use, dia jadi lose, hilang. Iblis maunya itu hilang dari kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Percaya. Hina anahaya ralabahata aralabasikalaраkia. Saya mengucapkan ini bukan karena mikir. Itu udah ada di dalam lidah saya, tinggal saya ucapkan. Wakayahana aralamateka. Itu tinggal saya ucapkan by faith. Dan ketika saya ucapkan, saya sekarang memahami itu suatu ucapan yang memang saya ucapkan untuk Bapa. Di dalam nama Yesus,
Doa kita didengar. Tetapi ketika kita berdoa dengan akal budi terbatas. Ketika bangsa Israel mengerang, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Ketika kita mau berdoa, akal budi kita udah gak bisa berdoa, kita terbatas. Tapi buat kita yang percaya, namanya juga percaya, by faith. Kosakata itu akan Tuhan tambahkan. Bagaimana dengan lala? Itu bahasa, lakukan saja by faith. Kok aku rasanya risih ya? Karena kamu tidak mempercayai bahwa itu adalah berasal dari Roh Kudus. Bagaimana aku bisa percaya itu dari Roh Kudus? Apa tandanya? Itu sebabnya Tuhan katakan Roh Kudus diberikan kepadamu karena iman. Bukan karena usahamu. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa kamu memperoleh Roh Kudus kecuali engkau percaya bahwa Yesus telah menanggung segala dosamu, telah menanggung segala dosaku. Dia bayar mahal. Kita ini asetnya kerajaan surga yang sangat mahal. Kita aset properti milik kerajaan surga yang mahalnya minta ampun. Tapi surga nggak bisa bergerak dengan cara kita. Surga bergerak dengan perjanjiannya Bapa. Ini perjanjiannya Bapa. Aku akan membantu kamu berdoa. Kamu akan mengeluarkan perkataan-perkataan, keluhan-keluhan yang kamu tidak mengerti. Dan dia akan mengerjakannya. Kamu nggak ngerti. Bisa sambil tidur. Bisa sambil ngopi. Bisa sambil lakukan apapun. Karena ini adalah kekuasaan dari tempat tinggi yang bisa menginterupsi apapun. Kemarin saya melayani seorang anak muda yang tinggal di luar negeri yang harus dikarantina. Dan dia dikarantina 2 minggu di kamarnya, nggak bisa keluar. Pintunya kalau dibuka ada meja, jadi dia bisa ngelihat keluar tapi nggak bisa melangkah keluar. Jendela harus ditutup. Dan hanya di situ selama 2 minggu. Sesudah 2 minggu nanti dipindahkan ke hotel. Dan yang surprise, kenapa saya berkomunikasi dan telepon dan berdoa, tadi pagi juga berdoa, karena ruangan sebelahnya kiri kanan itu malam suka, menurut dia ada roh gentayangan yang membuat berisik, air nyala, bangku goyang-goyang. Bagaimana mengerjakannya? Dan saya bilang padanya, mari kita berdoa. Dan saya mengajarkan berbahasa roh. Surprise, apa yang terjadi? Begitu besoknya saya telepon, ternyata makin berisik. Tapi saya tanya, tapi kamu gimana? Saya jadi lebih rest. Jadi kekuasaan dari tempat tinggi bekerja bukan menyelesaikan masalah kadang-kadang, tapi membuat kita kuat menghadapi masalah. Bahkan masalah itu jadi seperti tidak jadi masalah lagi. Tapi kemudian saya bilang, kita doa lagi sekarang urusannya bukan tentang berdamai atau berperang. Tapi di mana ada darah Yesus, dia nggak boleh, bahkan suara dia nggak boleh masuk ke frekuensi telinga kamu, saya bilang gitu. Kenapa? Karena Bapa mengatakan kekuasaan dari tempat tinggi. Tapi Bapa mau bukan hanya membereskan masalah kita. Bapa mau kita menjadi pribadi yang baru. Yang penuh pengharapan. Dan yang namanya pengharapan kalau udah jadi bukan pengharapan. Itu sebabnya segala sesuatunya kayaknya masih kacau. Tapi Tuhan bilang, Rohnya akan membantu kita berdoa. Jangan izinkan iblis ambil dari kita. Anak kecil juga waktu baru ngomong, pertama ngomong mama, mamanya nggak ketawain. Papa, malah papanya seneng. Kenapa kita mesti malu? Aktifkan. Karena bahasa yang Tuhan beri adalah bukti. Dia menyertai kita. Kemana kita berjalan dia ada dan dia siap memberkati kita dengan luar biasa. Oke, tersenyumlah, kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan haleluya. Kekuasaan dari tempat yang tinggi itu menyertai kita, memberikan bahasa yang penuh kuasa. Mari kita baca di dalam teks Zefanya pada pasal 3 ayat yang ke-9. Zefanya pasal 3 ayat 9. Demikian perkataannya. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Di dalam zaman Babel mereka bahu-membahu memiliki satu logat dan satu bahasa dan mereka bisa berhasil membangun bangunan yang luar biasa untuk mencapai Tuhan. Tapi kemudian di dalam peristiwa Babel bahasa dihancurkan. Teks Zefanya ini kalau kita lihat di dalam teks Inggris yang lain menggunakan kata pure language. Bibir yang murni, bahasa yang murni. Dan bahasa yang murni ini bahasa yang lahir karena ada perjanjian baru. Kalau kita baca Zefanya 3 ayat 17-nya, kita akan lihat di situ bahwa
Bapa hadir di antara kita. Demikian firman-Nya. Mari kita lihat. Tuhan Bapamu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi kalau kita lihat Alkitab buku ini satu perikop. Ayat 9-nya tentang bibir yang baru, bibir yang lain, bibir yang bersih, pure language. Dan dia memberikan ini di dalam suatu perjanjian yang baru. Itu sebabnya di ayat 17 menggunakan kata Bapa berdiam bersama-sama, tinggal dan memberikan kemenangan. Kemenangan kalau berbicara dengan Bapa itu bukan bicara tentang yang lain selain kemenangan bahwa tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi dosa. Zefanya pasal 3 ayat 17 ini kalau kita lihat di dalam teks King James bahasa Inggris abad 16, kita perhatikan indah sekali karena dikatakan He will rest in His love. Karena kasih kita telah dijadikan anak. Karena kasih Roh Kudus ada di dalam kita. Karena kasih dia memberi bahasa yang penuh kuasa itu. Karena kasih. Dan dia rest. Dia tahu anak-anaknya pasti menang. Boleh ada amin yang luar biasa untuk hal itu. Dia tahu, Bapak yakin banget anak-anaknya udah gak bisa dikalahkan. Jadi walaupun kita mungkin tidak bisa mempersatukan pikiran kita di dalam komunikasi secara berbahasa normal, tapi secara alam roh, kita saling menopang dan saling membangun ke arah yang Tuhan nyatakan menjadi tujuan akhir kita. Itu keren banget. Itu keren banget. Itu luar biasa sekali. Itu sebabnya Bapa berkehendak kita di akhir zaman bisa menang atas antikris. Antikris itu apa? Setan gentayangan. Setan gentayangan itu kuasa kegelapan yang paling rendah tingkatannya. Santet kuasa kegelapan itu kuasa kegelapan paling rendah. Kuasa kegelapan yang paling tinggi bunyinya penyesatan. Penyesatan. Itu sebabnya kalau pesawat dari Los Angeles misalnya mau terbang, dia punya hidung depan dimiringin aja dikit. Dia tadinya mau pergi ke New York, dimiringin aja sedikit, disesatkan sedikit. Waktu dia terbang sampainya ke Washington. Dia mau pergi ke New York sampainya ke Washington. Begitu tuh. Itu penyesatan, itu antikris. Itu sebabnya Bapa berkehendak kita di dalam kebenaran. Di dalam kebenarannya dengan bibir yang murni. Paulus bilang aku berdoa bukan dengan akal budiku. Dan Paulus mengatakan bahwa roh itu berdoa membantu kita. Kita benar-benar berdoa di dalam kehendaknya. Ini yang Paulus bilang di dalam peperangan roh. Dia katakan kamu selalu berdoa di dalam roh. 5% dari otak kita menggunakan otak aktif. 95% otak bawah sadar. Kenapa orang bisa mimpi buruk? Kenapa orang bisa yang jelek-jelek keinget? Tapi kalau yang bagus-bagus nggak keinget. Karena memang yang negatif itu bisa bias di dalam otak kita. Tetapi kalau kita berbahasa-bahasa yang penuh kuasa dari kuasa Roh Kudus ini, semua otak kita dicuci jadi baru. Benar-benar baru, canggih, siap menerima berkat Tuhan. Tidur pun diberkati. Walaupun tidak ada yang amin di situ. Why? Karena memang Bapa berkehendak kita diberkati. Bapa harus berkati kita karena Kristus. Bapa harus pulihkan kita karena Kristus. Supaya kita memahami bahwa di dalam kita ada kehidupan yang memberi damai sejahtera. Karena kita mempunyai bahasa yang bisa berkomunikasi dengan Bapa. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Bapa, kita bisa mengerti kenapa dikatakan di dalam kasihnya dia rest. Karena semuanya benar-benar sudah selesai. Jangan ragu pakai bahasa itu. Jangan takut. Jangan bimbang. Bahasa itu tidak untuk diucapkan di publik sebenarnya. Karena kalau untuk diucapkan di publik harus ada penterjemahnya. Tetapi kalau kita lakukan sendiri, kita lakukan by faith, dia akan memberi hikmat nanti di otak kita, memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan. Dia bisa menolong kita untuk hal-hal yang baru. Dia bisa menolong kita untuk hal-hal yang tidak mungkin. Karena dia bisa menggerakkan secara legal. Secara legal itu artinya secara sah. Secara sah dia bisa menggerakkan orang membantu kita. Karena dia telah menetapkannya. Bahwa apa yang kita ucapkan akan menjadi berkat buat kita bagi kemuliaan Bapa.
Itu sebabnya di dalam Roma 8 kalau kita baca ayatnya yang ke-27 dan 28, mari kita baca. Demikian firman-Nya. Dan Bapa yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Bapa berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28 bersama-sama, kita tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Bapa. Kalau ngerti aplikasi Waze yang untuk pergi kemana-mana, kita tetapkan dulu tujuannya, baru nanti dia ngatur jalannya. Dan kalau kita berontak nggak mau ngikutin jalan yang dia sudah atur, dia akan bilang belok arah, balik lagi kayak gitu. Jadi Bapa punya banyak rancangan yang membawa kita kepada rancangannya. Nah, teks bahasa Inggris menerjemahkan ayat ini dengan cara yang lebih radikal. Bunyinya begini. Roma 8 ayatnya yang ke-28 ya. Dia demikian firman-Nya. And we know that all things, segala sesuatu, ada yang buruk, ada yang baik. Tapi segala sesuatu, all things work together, semuanya kerja for good, untuk hal-hal yang baik bagi kita yang mengasihi Bapa. Jadi di dalam kekuasaan yang Bapa berikan, remember, teks ini kan berbicara sesudah ayat 26, Roh membantu kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan bahasa yang penuh kuasa itu, maka semua yang buruk, semua yang baik, semua fitnah, semua yang jahat, semua rancangan iblis, dia akan kerja bagi kita untuk menjadikan semuanya itu baik karena kasih Bapa. Keren banget. Makanya dikatakan Bapa rest di dalam kasihnya. Bapa tahu anak-anaknya pasti menang di dalam kehidupan dunia. Kenapa? Semua yang jahat yang dirancang si jahat, dia akan berbalik menjadi berkat. Dia akan berbalik menjadi berkat. Itu sebabnya iblis harus ambil kasih karunia itu. Iblis harus ambil kebenaran itu. Tapi hari ini kita mau melihat bahasa yang penuh kuasa itu bukan dalam konteks pencurahan Roh Kudus, dalam konteks Immanuel. Immanuel, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia beri bahasa itu. Pakai bahasa itu. Tanpa malu, tanpa ragu. Pakai dengan iman di dalam setiap kesusahanmu. Di dalam setiap masalahmu yang kau sudah tidak sanggup pikirkan. Sehingga engkau menerima damai sejahtera. Itu sebabnya di dalam Yesaya pada pasal 12 ayat 11, 12 dinubuatkan kepada Israel. Demikian firman-Nya. Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dalam konteks Israel mereka tidak mau mendengar. Ayat 11 kan dibilang logat asing, bahasa ganjil, itu yang disebut bahasa baru. Bahasa yang kita sebut hari ini bahasa yang penuh kuasa. Di ayat 12-nya di dalam teks bahasa Inggris menggunakan kata yang indah sekali. Disebut this is the rest. The rest. You may cause the weary to rest. Kalau kamu khawatir justru kamu jadi rest. Refreshing, menyegarkan. Supaya kita hari ini menjadi percaya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan orang yang berbahasa roh dia membangun dirinya. Tuhan mau membangun kehidupan kita. Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita bisa menikmati kasih-Nya di masa kesusahan. Karena dia mempunyai jalan untuk memberkati kita. Tuhan mau kita tidak khawatir, tidak depresi, tidak stres. Tuhan mau kita sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Immanuel. Dia tidak meninggalkan kita. Tapi dia tidak mau menjarah kita dengan kehendaknya memaksakan diri kita. Tapi bagi kita yang percaya kita akan melakukan banyak hal yang ajaib karena iman. Dan dia memberikan kepada kita satu bahasa yang penuh kuasa. Bahasa dari tempat tinggi. Dengan bahasa itu dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Dengan bahasa itu dia memberikan kepada kita jiwa yang rest. Dengan bahasa itu dia merubah
bahkan kutuk menjadi berkat. Karena semua yang menggunakan bahasa yang penuh kuasa adalah orang-orang yang telah menerima penebusan oleh darah Yesus. Karena oleh darahnya kita menjadi anak-anak Bapa. Oleh darahnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berdoa sebagai anak yang dikasihi. Dan ketika kita di dalam keadaan susah, kasihnya tidak berhenti menurut logika kita. Itu sebabnya ketika kita tidak sanggup berpikir, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan pun, Roh itu akan mengatakan perkataan-perkataan yang memberkati kita. Jadilah percaya. Saya undang bangkit berdiri. Masing-masing boleh berdoa dengan iman. Apapun yang mau diucapkan. Apabila kamu percaya bahwa Roh Kudus ada di dalammu dan kamu mau menggunakan bahasa itu, ucapkan bahasa itu. Sebagai keluhan juga boleh. Sebagai keluhan juga boleh. Tuhan mendengar. Hinai hana ayah hata aralama seki haralala baya seka. Larakia wahana akaralama tekeralamo seke. Oh rabahana akaralama seka haralama ye kata karalamo seke. Anugerah Bapa melimpah atas kita semua. Memberikan kepada kita damai sejahtera. Memberikan kepada kita kekuatan, merasakan kasih-Nya. Dia menyertai dengan senjata yang dahsyat, yang ajaib, yang apabila kita katakan semua kuasa kegelapan harus tunduk dan nama Yesus dimuliakan. Karena semua orang yang menggunakan perkataan-perkataan yang penuh kuasa ini adalah orang-orang yang ditebus dengan darah. Wahara bahaya anak kata karalama seka haralalama ya sekiaralalamo seka. Ketika engkau mengucapkan, ya engkau mengucapkan bukan dengan berupaya, ucapkan dengan res, ucapkan dengan iman, ucapkan dengan sukacita, ucapkan bahwa engkau adalah anak Bapa yang dikasihi. Tanpa batas, engkau akan merasakan damai sejahtera. Aku berdoa ya Bapa, Roh Kudus mengurapi semua yang mendengar kabar baik, kabar kasih karunia Yesus Kristus ini. Bahwa kepada kami diberikan bahasa yang penuh kuasa. Roh Kudus memeteraikan kami menjadi anak-anak Bapa. Dengarkan ucapan mereka. Perjanjian-Mu kepada Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada kami sekarang karena iman kepada Yesus Kristus. Dan biarlah yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kita semua diberkati di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Percayalah, yang sakit sembuh, yang luka dipulihkan, dan kita semua diberkati. Kita boleh angkat roti saja dengan iman. Terima kasih Bapa. Percaya akan kasih-Nya, percaya akan anugerah-Nya, percaya ada pribadi yang maha dahsyat, yang maha kaya, yang punya segala sesuatu, empunya langit dan bumi. Matanya tertuju kepada kita karena perjanjiannya di dalam Yesus Kristus. Dan kita terima semuanya. Kita dikuduskan, ya, dibenarkan, ya, menerima kemuliaan, dibebaskan dari kutuk, disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, diurapi Roh Kudus. Bahkan dengan iman kita mau katakan di atas kayu salib, semua sudah selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk bahasa yang penuh kuasa, bahasa-bahasa baru yang Kau berikan bagi kami. Suatu senjata yang tangguh yang memberikan kepada kami jaminan kemenangan karena Roh Kudus. Dan kami terima semuanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka biarlah Bapa yang adalah Immanuel di dalam Yesus Kristus benar-benar menjadi aktif di dalam kehidupan kita, menyatakan kuasa-Nya karena kita menggunakan apa yang menjadi berkat dan fasilitas hidup kita di dalam Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan sukacita. Kita percaya ada kekuasaan dari tempat tinggi. Kita percaya kita sekarang rest di dalam kasih-Nya. Kita percaya bahwa Bapa membangun kehidupan kita. Karena ketika kita berbahasa-bahasa yang baru, berbahasa-bahasa di dalam bahasa kuasa Roh Kudus, maka tubuh kita, jiwa dan roh kita dibangun. Di dalam nama Yesus Kristus kita terima dengan iman. Kita percaya ada perjanjian yang baru dan kekal kita terima di dalam darah Yesus. Kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus.
yang tidak bercacat celah. Kita semua akan menyambut Tuhan Yesus datang. Di zaman akhir ini kita adalah orang-orang yang diberkati untuk menyambut Tuhan Yesus. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama kita imani inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, kita terima dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus mengurapi kita, berdiam di dalam kita, dan Dia berkenan memberikan kepada kita kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan apabila ada minyak zaitun di tangan kita, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu tanda kemuliaan, karena Roh Kudus berdiam, bahkan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita, berdiam di dalam kita, dan kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kehidupan kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah anugerah yang terbesar yang Bapa berikan kepada kita. Dia memberikan karunia untuk berbahasa roh, supaya dimanapun saudara berada, saudara bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa di surga. Kita juga bersyukur telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, kita semua ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara dan saya, kita datang membawa yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau Bapa yang telah memberkati kami, dan kami ada di dalam perlindungan kuasa kasih karunia-Mu yang begitu besar luar biasa yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang membawa persembahan kepadamu Bapa sebagai tanda pengucapan syukur di mana kami telah diberkati. Dan apa yang kami beri dengan iman, kami percaya Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda, agar pelayanan Grace of Christ semakin hari semakin diberkati, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Urapi kami ya Roh Kudus, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selalu
Terima kasih saudara untuk setiap persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Grace of Christ Community Church akan mengadakan baptisan di dalam Kristus. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis di dalam Kristus, akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 jam 10 pagi. Saudara boleh daftarkan diri saudara di sekretariat dengan nomor yang sudah tertera di layar saudara. Demikian pengumuman. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup session ini. Percayalah, Dia Immanuel, Yesus Kristus Juru Selamat. Roh Kudusnya berdiam di dalam kita, dan Dia memberikan kepada kita bahasa yang penuh kuasa untuk kita hidup di dalam segala kelimpahan bagi kemuliaannya. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Bapa oleh kuasa Roh Kudus dilimpahkan kepada kita, memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Ku mau selalu senangkanmu, berjalan dalam rencana